Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat tani, petani kemiri semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan rezekinya selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan channel saya, Petani Nunggu Sukses. Channel yang membahas seputar pertanian umumnya dan khususnya membahas cara budidaya tanaman kemiri dan prospek budidaya tanaman kemiri sahabatku. Di video kali ini kita akan share sama sahabat semua yang banyak sekali sahabat meragukan menanam tanaman kemiri. Ada yang mengatakan tanaman kemiri ada yang tidak berbuah. Di sini kita hanya berbagi pengalaman sahabatku, dan kita berani mengklaim bahwa semua jenis kemiri itu berbuah sahabatku, tidak kecuali. Semua pasti akan berbuah, tergantung bagaimana kita merawatnya dan kondisi lingkungan juga yang mendukung. Ini pengalaman pribadi di kebun saya yang saya lihat semua tanaman kemiri itu menepati janjinya sahabatku. Kalau tidak berbuah 2 tahun, 3 tahun pasti berbuah di kebun saya pribadi ini sahabatku. Dan saya lihat di kebun ini saya tidak memilih Maksudnya saya tidak memilih menanam jenis bibit kemiri yang mana. Semua bibit kemiri saya tanam. Saya tidak pilih jenis kemiri ini, saya tidak memilih jenis kemiri itu. Semua jenis kemiri ini adalah kemiri bumbu atau kemiri sayur sahabatku. Semua saya lihat di sini, percaya atau tidak ada yang tidak berbuah jika sudah sampai waktunya berbuah atau sudah mencapai reproduksinya sahabatku. Ini tandanya, artinya bahwa kemiri itu tidak sedikit pun keraguan kita untuk menanam, meskipun bibit dari yang tidak diunggulkan sekalipun sahabatku, tetapi tetap akan berbuah maksimal. Ada juga yang sahabat-sahabat sering bertanya, apakah kemiri itu bisa diperbanyak dengan cara dicangkok, di stek, dan lain-lainnya sahabatku. Jadi kemiri ini dapat diperbanyak melalui beberapa metode sahabatku, yaitu dari biji, okulasi, stek, dan cangkok. Semua jenis kemiri dari metode diperbanyakkan ini memiliki kemampuan untuk berbuah sahabatku. Kemiri dari biji biasanya membutuhkan waktu lebih lama memang sahabatku untuk memulai pembuahannya, namun memiliki keunggulan berupa akar tunggang yang kuat sehingga pohon lebih kokoh tahan terhadap angin kencang sahabatku. Sementara itu kemiri hasil okulasi, stek maupun cangkok cenderung lebih cepat berbuah karena berasal dari indukan yang sudah produktif. Namun metode ini memiliki kekurangan pada sistem perakarannya, khususnya okulasi dan stek sahabatku, karena tidak membentuk akar tunggangnya sehingga tanaman lebih mudah tumbang dan memerlukan penopang atau perlakuan khusus untuk menjaga kestabilannya. Meskipun demikian, semua jenis kemiri hasil dari berbagai metode atau jenis kemiri itu sendiri tetap bisa menghasilkan buah, hanya berbeda dari segi waktu berbuah dan ketahanan tanaman secara fisik sahabatku. Jadi semua jenis kemiri dicangkok, jenis kemiri apa itu tetap akan berbuah sahabatku. Ini pengalaman langsung saya di lapangan.
Kalau boleh saya rekomendasikan ke sahabat semua yang ingin membudidayakan jangka panjang, sebaiknya ditanam dari biji. Itu sudah menjamin kemiri kita tetap akan kokoh sampai waktu yang sudah tidak terbayangkan sahabatku. Bisa puluhan tahun, bahkan sampai 50 tahun kemiri kita tetap akan kokoh, tidak akan tumbang meskipun musim berganti musim dan cuaca berganti cuaca. Kemiri kita tetap akan kokoh dan kuat untuk menahan hidupnya sahabatku. Kalau berbicara mana yang paling cepat dan mudah kita lakukan berpayakan secara vegetatif, yaitu dengan cangkok, okulasi, dan stek sahabatku. Jadi yang paling mudah kita lakukan itu adalah stek sahabatku. Dia lebih cepat tumbuh dibanding dua cara lain seperti okulasi dan cangkok. Kalau stek tinggal kita cari dahan yang sudah matang atau dahan yang sudah berproduksi buahnya, langsung bisa kita tancapkan ke tanah sahabatku. Ya, dia akan berakar seperti perakaran layaknya seperti kita menanam ubi sahabatku. Dia akan berakar, tetapi cara ini harus kita lakukan di musim hujan, atau setidaknya kita harus rajin menyiramnya kalau kita semai dulu di polybag. Kemiri tetap akan tumbuh dengan cara seperti ini sahabatku, dengan cara stek dahan atau stek cabangnya sahabatku. Beginilah yang paling mudah tumbuh dibanding cara lainnya sahabatku. Ini tidak saya bahas karena memang saya tidak merekomendasikan buat sahabat semua untuk menanam kemiri cara begini sahabatku. Saya lebih condong menyarankan atau merekomendasikan sahabat-sahabat semua untuk menanam kemiri dari bijinya langsung, tidak ditanam dari perpayakan vegetatif, karena perpayakan secara vegetatif ini umurnya lebih pendek, tanamannya cepat tumbang dan penghasilannya lebih sedikit dibanding dari bijinya langsung sahabatku. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan buat sahabat semua tolong support terus channel saya agar saya lebih bersemangat lagi berbagi pengalaman-pengalaman saya di lapangan tentang cara merawat tanaman kemiri. Oke sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.